Jose Ortega, seorang penulis Spanyol berkata, "Kita tidak bisa menunda hidup sampai kita siap. Hidup dilimpahkan kepada kita tanpa bisa kita sadari. Jika kita tidak melakukannya sekarang, kita tidak akan pernah melakukannya lagi." Halo teman-teman buka buku, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan agar kita bisa menjalankan ibadah puasa. Hari ini saya akan merangkum sebuah buku yang berjudul Stolen Focus yang ditulis oleh Johann Hari. Buku ini menjadi salah satu bestseller internasional. Selama beberapa tahun terakhir, Johann Hari merasa resah karena ia sulit fokus. Ia selalu disibukkan dengan handphone karena takut ketinggalan berita. Johann Hari merasa kehilangan hidupnya. Johann Hari merasa tidak mampu lagi memberikan perhatian terhadap hal-hal yang penting. Johann Hari menyadari hal itu disebabkan karena ia tidak dapat mengontrol penggunaan internet. Johann Hari lalu melakukan penelitian dengan mewawancarai beberapa ahli seperti psikolog, ilmuwan, dan lain-lain. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Di dalam buku ini, Johann Hari menjelaskan ada 12 penyebab yang membuat kita sulit fokus. Salah satunya adalah meningkatnya kecepatan, pengalihan, dan penyaringan. Suatu hari, seorang profesor matematika terapan dan ilmu komputer mengikuti berita mengenai pemilihan presiden AS di media sosial. Jam demi jam, profesor terus memperhatikan rincian berita-berita tersebut. Setelah mendengarkan berita-berita itu, profesor merasa tidak mendapatkan apa-apa. Profesor meyakini perhatian berjam-jam seperti itu sudah menjadi gaya hidup kita sekarang, baik itu di kalangan masyarakat umum ataupun ilmuwan. Profesor mengatakan, "Saya akhirnya menyadari bahwa tugas saya adalah memikirkan sesuatu yang berbeda dari orang lain. Tetapi saya berada di lingkungan di mana saya mendapatkan semua informasi yang sama seperti orang lain. Dan saya memikirkan hal-hal yang sama seperti yang dipikirkan orang lain." Di zaman teknologi seperti ini, kita semua selalu melihat handphone kita. Profesor merasa hal-hal seperti itu membuat orang-orang mengalami kemunduran fokus, namun mereka tidak menyadarinya. Selama beberapa tahun terakhir, kita semua selalu tergoda dengan hashtag berita-berita yang viral. Kita semua teralihkan dan membaca berita-berita yang viral. Berita-berita viral itu cepat menyebar, tetapi juga cepat menghilang. Dalam satu hari, kita bisa membaca beberapa berita yang viral. Artinya, kita mengkonsumsi informasi dengan cepat dalam jumlah yang banyak. Semakin banyak informasi yang kita masukkan ke dalam otak, semakin berkurang waktu kita untuk berfokus. Semakin cepat kita membaca, semakin berkurang pemahaman kita terhadap bacaan itu. Seperti contoh, ketika kita sedang mengisi formulir pajak, handphone kita berdering tanda ada pesan yang masuk. Kita biasanya melihat handphone kita dan membalas pesan itu. Kemudian, kita kembali mengisi formulir pajak. Pada saat itu, otak kita harus mengkonfigurasi ulang kapan beralih dari satu tugas ke tugas lainnya. Kita harus mengingat apa yang kita lakukan sebelumnya dan kita harus mengingat apa yang kita pikirkan tentang hal itu. Dan semua itu memakan waktu. Akibatnya, kinerja kita menjadi menurun dan lambat. Itu semua terjadi karena peralihan yang cepat. Contoh lain, ketika kita sedang bekerja, kita selalu memantau handphone kita. Ketika kita sering memeriksa handphone saat bekerja, kita tidak hanya kehilangan waktu yang kita habiskan untuk melihat handphone, tetapi kita juga kehilangan waktu yang diperlukan untuk berfokus kembali setelahnya. Jika kita menghabiskan banyak waktu untuk tidak benar-benar berpikir dan hanya menghabiskan waktu untuk beralih, hal itu hanya membuang-buang waktu pengolahan otak. Kita semua selalu berpikir, kita hanya mengalihkan perhatian sedikit saja. Tetapi kita tidak sadar bahwa efeknya sangat besar. Sebuah studi kecil yang dilakukan Hewlett dan Packard yang mengamati IQ beberapa pekerja mereka dalam dua situasi. Mereka menguji IQ para pekerja ketika perhatian mereka tidak teralihkan atau terdistraksi. Lalu, para pekerja itu diuji ketika mereka merespon notifikasi di handphone mereka. Studi itu menyimpulkan bahwa gangguan teknologi yang merespon notifikasi itu menyebabkan penurunan IQ para pekerja rata-rata 10 poin. Penurunan itu setara dengan 2 kali penurunan IQ ketika menghisap ganja. Profesor Miller yang berkantor di Massachusetts Institute of Technology mengatakan
Solusi dari permasalahan ini adalah berfokus dengan hati-hati pada satu hal dan pada satu waktu. Bacalah sesuatu dengan perlahan dan teliti. Profesor Miller mengatakan, banyak orang ingin menyerap sejumlah besar informasi tanpa kehilangan kemampuannya untuk fokus. Hal itu sama seperti kita ingin mempunyai tubuh yang langsing, tetapi kita makan di McDonald's setiap hari. Rata-rata, para Gen Z mengklaim bahwa mereka bisa mengikuti berita dari 6 hingga 7 media sekaligus. Kita bukan mesin. Kita tidak bisa hidup menurut logika mesin. Kita adalah manusia. Kita bekerja dengan cara yang berbeda. Kita tidak bisa berfokus karena kita beralih atau terdistraksi. Karena itu, kita harus menyingkirkan distraksi sebanyak mungkin. Karena distraksi adalah badai sempurna yang menurunkan kapasitas kita untuk berpikir. Penurunan kapasitas kita untuk berpikir seiring dengan penurunan kita untuk berfokus. Selama ini, kita terdistraksi karena kita melakukan multitasking. Lawan dari kata multitasking adalah monotasking. Profesor Miller mengatakan, otak kita seperti otot. Semakin sering kita menggunakan hal-hal tertentu, semakin kuat sambungan sarafnya. Jika kita kesulitan fokus, cobalah untuk melakukan monotasking selama 10 menit. Lalu, biarkan perhatian kita teralih selama 1 menit. Lakukan monotasking lagi selama 10 menit dan seterusnya dan seterusnya. Saat kita melakukan hal itu, kita akan terbiasa. Otak kita akan menjadi lebih baik. Karena kita memperkuat sambungan saraf yang terlibat dalam perilaku itu. Ketika kita sudah terbiasa, kita akan mampu melakukan monotasking selama 15 menit, 20 menit, hingga 1 jam. Latilah hal itu secara terus-menerus. Kita akan menjadi terbiasa. Banyak orang berpikir untuk mencapai kebiasaan itu, kita harus memisahkan diri dalam periode waktu yang lama dari sumber distraksi kita. Ternyata hal itu adalah keliru. Karena di zaman sekarang ini, terlalu sulit jika kita harus menolak datangnya informasi. Yang dibutuhkan untuk mencapai kebiasaan itu adalah tekad. Kita harus bertekad melakukan monotasking. Dengan kekuatan tekad melakukan monotasking, kita bisa mengembalikan fokus kita. Otak kita sekarang ini tidak hanya kelebihan beban dengan peralihan. Otak kita juga kelebihan beban hal yang lain. Adam Guzzey, seorang profesor neurologi, fisiologi, dan psikiater di University of California, mengatakan, kita harus menganggap otak kita seperti klub malam, di mana di depan klub malam selalu ada penjaga yang kuat dan kekar. Tugas penjaga adalah menyaring sebagian besar hal-hal yang mengganggu, seperti orang-orang yang belum cukup umur, kebisingan lalu lintas, sepasang kekasih yang bertengkar di pinggir jalan, handphone berdering di saku orang yang berdiri di sebelah kita, dan lain-lain. Di dalam otak, penjaga sangat penting, karena ia bertugas menyaring informasi yang tidak relevan. Penjaga di dalam otak kita juga kuat dan kekar. Dia bisa melawan 2, 4, bahkan 6 orang yang mencoba menerobos masuk ke otak kita sekaligus. Dia bisa melakukan banyak hal. Bagian otak kita yang melakukan hal itu adalah korteks prefrontal. Saat ini, penjaga otak kita dikepung dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain beralih tugas tidak seperti sebelumnya, otak kita juga dipaksa untuk menyaring dengan cepat daripada di masa apapun pada masa lalu kita. Bayangkan sesuatu yang sederhana seperti kebisingan. Ada banyak bukti ilmiah yang mengatakan bila kita duduk di ruangan yang bising, kemampuan kita untuk memperhatikan menjadi lebih buruk. Contohnya, anak-anak yang berada di ruang kelas yang bising memiliki perhatian yang lebih buruk dibandingkan dengan anak-anak yang berada di ruang kelas yang tenang. Di zaman sekarang ini, kita dikelilingi oleh tingkat kebisingan yang tinggi. Seperti bekerja di kantor terbuka, tidur di kota-kota yang ramai, dan duduk-duduk di kedai kopi yang penuh sesak. Meningkatnya polusi suara hanyalah salah satu distraksi yang menyulitkan kita untuk berfokus. Banyak distraksi-distraksi lain yang berusaha melewati penjaga otak kita. Mereka berusaha masuk ke otak kita dan mengganggu aliran pikiran kita. Karena itu, kita harus bekerja lebih keras untuk menyingkirkan distraksi-distraksi itu. Akibatnya, seringkali penjaga tidak bisa menyaring seperti dulu. Penjaga kewalahan dan klub malam menjadi penuh dengan berandal yang membuat gaduh dan mengacaukan acara. Profesor Adam mengatakan, kita mempunyai keterbatasan mendasar. Kita bisa mengabaikan mereka dan berpura-pura mampu melakukan semua yang kita inginkan. Atau kita bisa mengakuinya dan menjalani hidup kita dengan lebih baik.